yang tadi diberikan masukan tentang bagaimana pemilihan Jaksa Agung misalnya diprioritaskan untuk menjadikan acuan agar bisa dilakukan seperti halnya Panglima TNI dan Polri. Nah, di sisi lain ini menjadikan masukan juga buat kita ke depan, walaupun kebiasaan dari zaman dahulu pada kesempatan untuk presiden terpilih, biasanya presiden memasukkan Jaksa Agung menjadi satu bagian dari kabinet. Nah, kita lihat nanti bagaimana pembahasan RUU Kejaksaan dalam perjalanan ini. Semoga ini menjadi kebaikan bersama dan punya independensi terkait dengan kejaksaan. Tapi lagi-lagi semua pihak untuk menyikapi ini dalam RUU ini harus sama-sama kita membangun ini untuk saling support bagaimana langkah ke depan kejaksaan untuk yang lebih baik dan lebih independensi dan tentunya agar memiliki dengan kapasitas yang lebih refreshing untuk lebih baik agar tidak monoton hanya itu saja, ada kekurangan, ada kelebihan, ya itu yang kita sekarang lakukan terhadap RUU Kejaksaan. Semoga RUU Kejaksaan ini dengan melibatkan semua pihak, baik akademisi dari segala unsur ini untuk menguatkan bagaimana RUU ini agar disahkan sebelum akhir tahun ini. Ya, saat ini kita memang sedang meminta masukan dari beberapa pihak ya terkait dengan pembahasan RUU Kejaksaan. Tadi kita meminta masukan dari pihak Kejaksaan Bali, Polda Bali, dan para akademisi dari Udayana dan Sukawati. Nah, tadi sudah banyak masukan-masukan yang diberikan yang tentu akan menjadi bahan bagi kita untuk menyempurnakan draft RUU yang sedang kita bahas bersama-sama dengan pemerintah. Ya, kita sudah melakukan rapat-rapat pembahasan DIM dengan pemerintah di Panja. Ya, sudah banyak yang kita bahas, tinggal kita nanti finalisasi dan sempurnakan lagi. Ada beberapa isu yang menjadi penting, diantaranya adalah soal bahwa kita ingin menguatkan peran jaksa dalam hal menjadi pengendali penanganan perkara sesuai dengan asas yang memang dimiliki oleh jaksa, yaitu asas dominus litis. Sehingga kita berharap proses integrated criminal justice system ini bisa benar-benar terpadu jalannya dan bisa terintegrasikan dengan optimal. Lalu kita juga merasa penting untuk memberikan satu jaminan perlindungan bagi jaksa, ya, karena memang tugas-tugas para jaksa ini menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Oleh karena itu butuh satu jaminan perlindungan, ya, yang kita mintakan juga ada kerjasama dengan pihak kepolisian, ya. Kemudian ada beberapa kewenangan-kewenangan yang kita pertegas di dalam RUU Kejaksaan ini, baik itu di dalam hal intelijen, ya, kemudian dalam hal penegakan hukum dan sebagainya, sehingga pihak kejaksaan bisa lebih memperluas lagi kewenangannya dan mengoptimalkan apa yang sudah dimiliki pada saat ini. Salah satu hal yang kita serap tadi adalah keinginan terkait dengan status kepegawaian dari pihak kejaksaan, ya, dimana memang pada dasarnya ada satu karakteristik khusus yang dimiliki oleh jaksa terkait dengan fungsi dan tugasnya yang terkait dengan status kepegawaiannya, ya. Nah, persoalannya adalah ketika kita ingin membuatkan status khusus bagi jaksa terkait dengan kepegawaian, kita harus tetap merujuk pada Undang-Undang ASN, ya. Oleh karena itu semangat ini bisa kita terima, tetapi kita nanti akan coba merumuskan bagaimana agar tetap sesuai dengan Undang-Undang ASN, atau kita jadikan juga ini bagian dari rencana-rencana ke depan untuk membangun politik hukum terkait dengan kepegawaian nasional di dalam revisi terhadap Undang-Undang ASN. Nah, ini masih berlangsung diskusinya, nanti kita lihat apa yang terbaik, baik itu bagi jaksa untuk mempermudah kerja-kerjanya, ataupun juga bagi kebijakan politik hukum kita terkait dengan ASN ini. Ya, tentu masukan ini kita terima langsung dari para pelakunya, ya, yaitu dari jaksa mulai tingkat kejati sampai kejari,
kemudian mitra juga dari pihak kejaksaan yaitu pihak kepolisian dan para akademisi yang memang tentunya ingin mengawal RUU Kejaksaan ini sesuai dengan teori dan konsep hukum yang tepat ya. Oleh karena itulah maka masukan-masukan ini akan kita bawa dalam pembahasan-pembahasan. Nah, RUU Kejaksaan yang kita harapkan bisa selesai segera tentunya akan memberikan manfaat yang besar bagi penegakan hukum di Indonesia, termasuk juga akan memberikan semangat yang tinggi bagi para jaksa untuk menjalankan tugas-tugasnya karena memang ada penguatan terhadap kewenangan, ada jaminan perlindungan kepada para jaksa dan harapan-harapan dari jaksa itu mudah-mudahan bisa terakomodir dalam RUU Kejaksaan ini. Kita targetkan dalam masa sidang ini sudah selesai ya. Oleh karena itu ya di bulan Desember ya sebelum masa sidang berakhir sebelum pertengahan Desember sebelum masa sidang berakhir mudah-mudahan kita bisa segera menyelesaikan ini dan kemudian hasil pembahasan di Komisi 3 dapat dibawa ke paripurna untuk disahkan bersama-sama dengan seluruh anggota DPR lain.